Bismillah walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Wa bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yusrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah fama min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih limpahkan taufiknya pada kita sehingga kita dapat berkumpul di salah satu rumahnya ini yang diberkahi insyaallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga dengan niat yang semoga diberikan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyempatkan diri untuk duduk ya di rumahnya, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan penjelasan tentang sedikit dari ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu semoga bertambahlah pengetahuan kita tentang agama kita ya. Dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang agama kita, semoga dari situ bertambah pula lah kualitas ibadah kita yang tidaklah Allah jadikan kita di muka bumi kecuali untuk hal itu, untuk dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, berbicara tentang ahlus sunnah. Ahlus sunnah ya, kita semua insyaallah ahlus sunnah. Baik, kita ahlus sunnah. Oke. Tadi semua sholat maghrib. Hah? Sholat maghrib tadi semua? Kenapa sholat maghrib? Kita kan ahlus sunnah doang, bukan ahlul wajib. Sholat maghrib wajib apa sunnah? Ayo. Oke, kita ahlus sunnah apa ahlul wajib? Come on. Mau ahlul wajib apa ahlus sunnah? Oke, saya tanya sekali lagi. Kita ahlus sunnah insyaallah. Ramadan kemarin puasa insyaallah. Puasa kan? Puasa Ramadan hukumnya apa? Kok kita kerjakan? Kita kan ahlus sunnah bukan ahlul wajib. Sebelum berbicara tentang sunnah, maka sebaiknya kita coba fahami dulu makna dan hakikat dari kata sunnah itu. Itu yang harus difahami. Dikarenakan kekeliruan yang terjadi seringkali berangkat dari kusutnya informasi yang ada. Apa kusut? Bahasa Malaysianya kusut ya. Kusut ya. Berangkat dari kusutnya informasi atau pengetahuan yang ada pada kita, yang seringkali membawakan kepada salahnya atau kelirunya pemahaman kita. Oke? Kita akan lihat dulu makna dan hakikat dari kata sunnah. Boleh coret-coret ya? Boleh. Sunnah secara bahasa, secara lughah, secara etimologi. Oke? Maknanya banyak makna. Bisa maknanya sebuah jalan yang diikuti. Sebuah jalan yang berjalan orang-orang di atas jalan tersebut. Afwan, sebentar.
Kantong Anda nggak muat lagi. So, oke. Boleh ya? Oke. Boleh ya? Baik. Boleh ya? Oke, boleh. Syukur. Ayo, ngaji, concentration. Ingat, awas. Yang ana alami dulu sampai sekarang masih ketika mengaji, syaitan mengganggu kita dari segala penjuru. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Pasti. Karena apa? Karena syaitan gak suka ketika manusia melangkah ke arah kebenaran. Maka dari situ seringkali salah satu waktu tidur yang paling nyenyak, yang paling ajib adalah ketika khutbah Jumat. Iya kan? Syaitan lakukan segala cara, bahkan dibisik-bisikan hal-hal yang seolah-olah menasehati. Salah satu gangguan syaitan yang anak alami seringkali ketika anak menjadi pelajar dan masih kita alami sampai sekarang adalah dimana apapun yang terjadi ketika proses transformasi keilmuan, apapun yang terjadi itu mesti menarik perhatian kita sehingga akhirnya memalingkan konsentrasi kita kepada ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulnya dan agamanya. Handphone seseorang berbunyi di situ. Begitu kan? Ada yang masuk. Padahal kita telah lihat orang yang masuk ini ribuan kali. Tapi ketika lagi ngaji, dia masuk menarik. Semua hal yang terjadi akan memalingkan perhatianmu dari. Pahami hal ini. Ini masalik, celah-celah syaitan. Baik. Maka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu itu sangat dibutuhkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian menyebut nama Allah, bismillah. Baik, kembali ke materi kita ya. Sunnah secara bahasa memiliki banyak makna. Oke? Salah satu maknanya adalah jalan yang diikuti. Ini makna zahir. Oke? Bisa makna yang sifatnya maknawi. Tidak zahir. Bukan hanya jalan, yaitu jalanan, tapi apa? Sebuah konsep yang diikuti. Formula yang diikuti, konsep yang diikuti. Atau bisa juga maknanya kebiasaan turun-temurun yang tak pernah berubah. Dari zaman dulu begitu semuanya. Ya? Mana-mana ini kita himpunkan tentunya sebagaimana kita mengambil ilmu, yaitu dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sunnatullahi fil ladzina khalu min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila." Demikianlah sunnatullah pada orang-orang atau kaum-kaum yang dahulu, yang telah berlalu. Dan sungguh kau takkan menemukan pengganti bagi sunnatullah. Sunnatullah apa bagi orang-orang yang berlalu? Dalam hal ini maknanya di mana orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dekat kepada Allah dari zaman dahulu selalulah orang-orang yang ditimpa dengan ujian-ujian berat yang seringkali akhirnya berakhir pada penyiksaan dan pembunuhan. Di antara mereka ada yang dibakar hidup-hidup hanya karena beriman kepada Allah. Ashabul Ukhdud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah orang-orang kafir itu begitu benci kepada mereka kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah. Ada di antara mereka yang dibelah hidup-hidup dengan gergaji. Di antara mereka ada yang dipisahkan antara daging dengan tulangnya hidup-hidup.
Demikian sunnatullah bagi orang-orang yang beriman terjadi. Sunnatullah bagi kaum yang kufur dan telah didatangkan hujan dan tetap berada dalam kekufurannya, sunnatullah terhadap mereka yaitu apa? Ditimpakan oleh Allah azab, dihancurkannya, dihujani batu, ditenggelamkan, ditebalikin, apa terbalik? Ini diterbalikkan tanahnya, diserang oleh penyakit dan lain-lain. Dari zaman dulu begitu. Ya? Dari sini kita pahami makna sunnatullah, yakni kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan alam semestanya dengan segala hikmahnya, dengan keadilannya yang mutlak, dengan keilmuannya yang sempurna dan lain-lain. Ini makna-makna sunnah juga maknanya kebiasaan kita pahami dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana atau sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhub lataba'tumuhu. Sungguh kalian akan mengikuti kelak kebiasaan-kebiasaan kaum-kaum sebelum kalian, yakni ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalian akan mengikuti mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, pola hidup, lifestyle mereka, pola fikir mereka dan lain-lain. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kalaupun mereka memiliki kebiasaan, yakni kebiasaan yang sangat irrational, sangat tidak masuk akal. Seperti apa? Seperti masuk ke lubang biawak. Ngapain? Kebiasaan yang silly, yang ridiculous, yang konyol. Oke? Sehingga kalaupun mereka memiliki kebiasaan itu, kalian akan ikuti juga. Nah, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelum kalian. Sunnah di sini maknanya kebiasaan. Ya, jadi di situ makna sunnah secara bahasa memiliki makna yang banyak. Nanti sesuaikan dengan konteksnya. Oke? Ini sunnah secara bahasa, lughatan. Adapun sunnah secara istilah syariat, sunnah syar'an, sunnah secara syariat maknanya istilah sunnah ketika kita berbicara agama seperti yang kita omongin tadi, ahlus ini istilah sunnah secara syariat yang perlu kita pahami sehingga tidak kusut. Enggak? Secara syariat ini, menurut istilah syariat, sunnah, banyak ulama memberikan tafsiran, definisi. Nanti masing-masing memberikan definisi sesuai dengan background keilmuan masing-masing. Ya? Ahli hadis bilang apa? Ahli fikih bilang artinya apa? Usuliyun bilangnya apa? Mutakallimun bilangnya apa? Beda-beda. Namun apabila kita lihat definisi-definisi yang diberikan, dapat kita himpun dua nilai umum. Dua nilai umum, kira-kira seluruh definisi ini dapat kita jadikan dua definisi global terhadap makna sunnah dari sisi syariat. Yang pertama, sunnah dari sisi fikih. Fikih atau hukum. Maka sunnah di dalam sisi fikih adalah salah satu hukum di antara hukum syariah, hukum fikih yang 5. Hukum fikih 5 apa aja? Ayo, hukum fikih 5 apa aja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tuh, hukum fikih yang 5. Maknanya hukum-hukum Islam tidak keluar dari 5 ini. Dari sisi fikih. Oke? Itu apa? Wajib. Yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan mendapat dosa. Sunnah.
Nah, sunnah ini di sini. Maknanya adalah amalan-amalan yang apabila kita kerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan pun tidak dapat dosa, namun merugi. Karena apa? Karena terlewat satu keutamaan yang besar. Contoh, sholat qobliyah subuh, sunnah fajr. Okay? Rasul bersabda, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seseorang kalau tidak sholat qobliyah subuh, dosa enggak? Tidak. Kenapa? Sunnah. Tapi dia merugi. Kenapa? Karena terlewatlah keutamaan sebesar dunia dan seluruh isinya, bahkan keutamaan yang lebih besar tadi. Baik. Ini bahasa lainnya mustahab misalnya, atau mandub. Okay? Sebagaimana wajib bahasa lainnya fardu. Nah, istilah-istilah yang digunakan untuk mengungkapkan nilai ini. Okay? Wajib sama fardu maknanya sama. Semua ulama mengatakan maknanya sama. Huwa dia juga. Oke? Okay? Kecuali golongan Hanafiyah. Hanafiyah membedakan fardu dengan wajib. Menurut mereka, fardu adalah hal-hal yang kewajibannya datang dari Al-Quran dan datang juga dari sunnah. Adapun wajib adalah hal-hal yang kewajibannya hanya datang dari sunnah. Tapi ulama lain bilang, enggak, udah sama, artinya dia juga. Anak pakai baju ngapusnya? Hah? Boleh saya pakai baju? Payah apa tak payah? Yang ketiga, mubah. Jazakallahu khairan. Mubah. Baik. Artinya apa? Mubah artinya apa? Boleh. Kata orang Malaysia dulu, boleh. Orang Indonesia bilang, boleh. Orang Indonesia Malaysia bilang, bolehlah Kak Ros. Kata Upin Ipin. Artinya boleh. Yani hal-hal yang boleh kau lakukan sebagai bentuk nikmat Allah. Allah persilahkan kalian. Tafadhol, please, silahkan. Okay? Kemudian makruh, mulai dibenci, tidak disukai oleh Allah, tapi belum dosa. Tapi Allah mengatakan lebih cenderung menganjurkan, syariat menganjurkan untuk tinggalkan. Oke? Okay? Barulah sampai haram. Iya? Jadi kalau mau dibuat garis seperti ini, maka di sini wajib. Oke? Okay? Di sini titik netral, mubah, neutral. Di sini udah bahaya, haram. Ini udah daerah merah warnanya. Merah. Di sini udah kuning. Oke? Di sini masih netral. Di sini bagus, wajib dan sunnah. Sini makruh, sini haram. Baik, dapat difahami. Sunnah maknanya yang pertama, sunnah dari sisi syariat, maknanya yang pertama adalah salah satu hukum di antara hukum-hukum syariah yang 5, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan seseorang mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan pun tidak mendapat dosa. Okay? Dari sisi apa tadi? Fiqh. Oh iya? Yang itu dulu dapat difahami ya? Oke. Dan kita kenal sholat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud itu sunnah dari sisi. Oke? Ada sunnah yang lain lagi, ini lebih umum daripada yang ini. Ini dari sisi usul, teologi, dasar-dasar agama, fondasi agama. Dari sisi usul, sunnah di sini maknanya, seluruh hal yang datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Semua ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang Rasul sampaikan di dalam masa hidupnya, okay? Di Mekah 13 tahun berdakwah, Tayyib. Kemudian di Madinah 10 tahun, meninggal. Masa dakwah Rasul 23 tahun. Semua yang kita tangkap di sini, dan juga masa sebelum kenabian 40 tahun, jadi total 63 tahun. Semua yang kita fahami, yang kita dapat sahih, benar memang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh para ulama dalam riwayat-riwayat yang kita kenal dengan nama hadis. Dalam riwayat yang kita kenal dengan nama hadis. Sekali lagi, sunnah dari sisi ini, seluruh ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah di sini, maka ketika ulama rahimahullah melihat hal ini, para imam sejak zaman salafus saleh, baik dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian kan keilmuan agama ini mengalami proses penyempurnaan, okay? Sehingga akhirnya mulai dipermudahlah oleh para ulama, dibuat, dispesifikasikan. Maksudnya Rasul tuh nggak ada pelajaran pada masa hidupnya, oke, hari ini pelajaran fikih, besok pelajaran hadis, besok pelajaran tafsir, nggak ada. Islam datang berat segitu, udah. Nanti dipilih-pilih oleh ulama yang berkaitan dengan perkataan Rasul. Ini sini. Yang berkaitan dengan hukum-hukum, ajaran Rasul yang berkaitan dengan hukum-hukum, masukin ke fikih. Ajaran Rasul yang berkaitan dengan tafsir, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, masukkan ke tafsir. Gitu. Ini ulama yang buat. Rukun Islam ada 5. Rasul pernah nggak ngajarin? Rukun Islam berapa? Rukun Islam di Malaysia berapa? Di Indonesia 5 ya. Oke? Rukun Islam 5, rukun iman 6. Oke. Rasul pernah nggak bilang rukun Islam 5, rukun iman 6? Ada nggak? Ini ulama yang menggabungkannya, yang menjadi tujuannya mempermudah kita awam untuk belajar. Oke? Nah, semua ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita yakini sunnah adalah hal tersebut, maka dari sisi sini sunnah adalah syariah secara keseluruhan. As-sunnah sama dengan as-syariah, yakni syariat ini, agama ini, ya kan? As-syariah hiya as-sunnah, dialah sunnah, dia juga. Karena apa? Seluruh apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran agama, bentuk beragama seseorang. Ini tafsir yang diberikan Imam Bashbahari rahimahullah, Imam Malik bin Anas, dan seluruh imam Ahlus Sunnah semuanya. Okay? Sunnah ini umum, lebih global. Yang jelas segala hal yang datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mencakup wajib juga, iya kan? Mencakup juga sunnah secara fikih gitu. Tadi kan wajib, iya kan? Sunnah, terus mubah, makruh, ya kan? Sama haram. Nah, sunnah, apabila sunnah dari sisi usul maknanya adalah seluruh ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mencakup semua hal ini, bukan hanya di sini. Contoh, sunnahnya sholat zuhur apa? Maknanya hukum syariat pada sholat zuhur apa? Sholat zuhur apa? Nah, itu. Sunnahnya khomer apa? Khomer tahu kan? Minuman keras. Minuman keras.
ya, genteng batu di blender dikasih air keras. Minuman keras. Sunnahnya khamr apa? Maknanya ajaran Rasul tentang khamr apa? Haram. Sunnahnya riba apa? Maknanya ajaran Rasul tentang riba apa? Sunnahnya sholat tahajud apa? Sunnah atau mustahab atau mandub. Enak gak? Mulai dipahami ya? Dapat dipahami ya? Jadi nggak usul. Ahlu sunnah, ahlu sunnah. Tadi kenapa sholat maghrib? Kan sholat maghrib wajib, bukan sunnah. Nah tuh, karena makna sunnahnya khusus. Karena beberapa orang ada yang berkata, kenapa sih kita ributin ini, ributin itu kan cuma sunnah, bukan wajib. Nah, itu. Sebagaimana kita menyerukan misalnya, mari sebagai bentuk, salah satu bentuk syiar Islam adalah memelihara janggut. Kemudian orang, apa sih? Itu kan sunnah. Loh, sunnahnya kemana dulu? Lihat dulu, ntar dulu. Jadi supaya kita paham nggak jam, nggak macet. Oke? Di Malaysia nih masih jam, belum macet. Mau tahu macet? Mampir Jakarta. Dapat dipahami sampai situ? Oke? Baik. Nah, yang menjadi pembahasan kita sunnah dari sisi umum tadi. Sunnah sebagai seluruh bentuk ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kita menamakan diri kita ahlus sunnah. Maknanya kaum yang mengikuti hanya ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak yang lain. Tuh, ada tidak yang lain, ada ininya. Karena apa? Ketika kau mengaku mengikuti Rasul, tapi kau mengikuti juga yang tidak diajarkan Rasul, ada bentuk pengkhianatan. Oke? Ada bentuk ketidakloyalan, unloyalty. Kenapa? Karena lidahmu berkata kau mencintai Rasul, mengikuti Rasul, tapi kau mengamalkan apa yang tidak diajarkan Rasul. Dapat difahami sampai sini dulu. Ulama melihat sunnah secara keseluruhan, yakni keseluruhan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dibagi menjadi 3 jenis, nggak jauh. Oke? Sekali lagi ini berbicara sunnah dari sisi apa tadi? Usul, tafsir, usul. Oh ya? Sunnah qauliyah. Maknanya apa-apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qaul. Ma qalahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh para sahabat sebagai generasi pertama murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membawakan ar-risalah, the mission dari Allah Subhanahu wa taala. Didengar perkataan tersebut, diriwayatkan kepada orang selanjutnya, dan kita dapat riwayat-riwayat tersebut dalam kitab-kitab apa? Hadis. Oke. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di kitab hadis Imam Bukhari, Muslim rahimahumullah dan lain-lain, dengan sanadnya dari sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Ya, hadis yang udah pada hafal insyaallah. Ya. Itu perkataan Rasul bukan? Perkataan Rasul, maka dia termasuk sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah. Apa-apa yang telah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh para sahabat praktek tersebut, oke? Kemudian diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya.
Ya, diwariskan lagi, didokumentasikanlah oleh para ulama sekali lagi dalam kitab hadis. Contohnya, sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Siapa yang tahu sholatnya Rasul kayak gimana? Ya kaum yang hidupnya sama Rasul, yang dididik Rasul langsung. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku. Kemudian Rasul berdiri di atas mimbar, dia melakukan sholat, dilihat oleh para sahabat. Nah, diriwayatkan sampai kepada kita dalam kitab-kitab hadis atau takririyah. Takririyah maknanya keputusan yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Apakah Rasul membenarkan, ataukah Rasul melarang? Contoh, satu hari ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ketika sami Allahu liman hamidah, seorang sahabat ada yang berkata di belakangnya, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Rasul bertanya, siapa yang barusan ngomong begitu? Seorang sahabat mengaku, ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Rasul berkata, ra'aitu bid'an wa thalathin atau sab'in. Aku melihat puluhan malaikat turun. Mereka semua berebut untuk menulis pahala dari apa yang kau katakan itu. Ya, pujian nggak? Besar nggak? Agung nggak? Nah, ini bentuk pembenaran. Rasul justify this thing. Membenarkan. Oke? Itu sunnah takrir. Lain kasus. Satu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perang, sahabat kelaparan, lapar. Kemudian Rasul melihat ketika keluar tendanya, dia melihat para sahabat sedang memasak sebuah sup. Ada dagingnya. Rasul berkata, Masya Allah, daging apa itu? Daging keledai ya Rasulullah. Rasul bilang, tumpahkan dan cuci bersih wadahnya itu. Ini bentuk larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sesuatu yang terjadi di zaman Rasul dan Rasul diam, tidak melarang, maka itu maknanya mubah. Karena kalau haram, Rasul wajib melarang. Contoh, Umar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajmain bercerita, kunna azilna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yanhana. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita biasa berazal. Azal maknanya afwan. Azal maknanya ketika seorang lelaki mendatangi istrinya, kemudian membuangnya di luar untuk menjaga jarak kehamilan. Jadi nggak dibuang di dalam, airnya dia buang di luar. Dan ini berjalan di antara para sahabat. Kita biasa melakukan azal dan Rasul tidak melarang kita. Maknanya hal tersebut mubah. Itu sunnah takriyah. Ini sekilas tentang sunnah, pendalaman makna sunnah dalam. Nanti apa hubungannya sunnah dengan Al-Quran dan lain-lain, ini harus kita pahami juga. Namun dalam pertemuan kali ini, yang lebih kita mau tekankan adalah, kalau begitu setelah itu semua, siapa ahlu sunnah? Siapa yang disebut ahlu sunnah? Karena apa? Karena semua orang, semua kelompok pasti mengaku ana ahlu sunnah. Tahu Ahmadiyah? Ada Ahmadiyah hasil. Di Malaysia ada gak? Di Indonesia ada Ahmadiyah. Kaum yang mengaku adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Ketika ngomongin sunnah, mereka akan berkata kami sunnah. Dalil, mereka akan datangkan dalil dari hadis-hadis yang ada atau dari ayat-ayat yang ada. Oke?
Mereka akan cari dalil-dalil yang membenarkan pendapat mereka. Sama Khawarij. Khawarij yang suka kafir-kafirin orang, menghalalkan darahnya dan melakukan boom, boom, boom. Khawarij. Oke? Ketika ngomong, mereka akan datangkan hujah-hujah yang membenarkan tindakan mereka. Hujah-hujah mereka datangkan dari ayat-ayat Allah di dalam kitabnya dan dari ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Maka siapa yang sebenarnya ahlu sunnah? Kita pun akan mengaku ahlu sunnah, bukan? Ketika ditanyakan apa yang kita lakukan, kita akan datangkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Ini sunnah, dengan ini jadilah sumber, oke, bagi kaum muslimin dalam mengambil akidahnya, amalannya, nilai-nilai kehidupannya dan seluruhnya. Alkitab dan yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua As-Sunnah. Keduanya adalah wahyu. Keduanya wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Yang disampaikan selalulah wahyu yang didatangkan padanya. Maka sunnah seluruhnya wahyu, tentunya yang sahih. Tentunya yang sahih. Oke? Ketika sebuah hadis kita hukumi dhaif, maka tidak kita masukkan hal ini sebagai sunnah. Kenapa? Karena dhaif. Kita bilang menjadi sunnah karena hadis tersebut riwayatnya kepada Rasul sahih dengan metodologi yang ada dan diturunkan oleh para ulama dalam bentuk ilmu yang dikenal dengan nama mustalahul hadis atau ulumul hadis. Ya, Alkitab dan As-Sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lah manusia yang paling mengenal, mengetahui dan faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tentunya di dalam Al-Quran. Siapa yang lebih memahami Allah daripada Rasul? Siapa yang berani mengaku? Kalau dia berani mengaku bahwa aku lebih mengenal Allah, memahami maksud Allah di dalam Al-Quran daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kufur, nggak boleh. Berarti dia mengaku bahwa Jibril pun datang kepadaku membawakan wahyu-wahyu yang tidak dibawakannya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Nggak boleh ada yang lebih beriman, lebih bertakwa dan lebih adil daripada Muhammad. Nggak boleh. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah barometer paling atas. Ketika seseorang mengaku di atas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah sesungguhnya dia sedang berada di dalam kesesatan. Iblis membisik-bisikinya, membuatnya lebih yakin dan meyakini apa yang dia di atasnya. Dia merasa di atas kebenaran, namun sesungguhnya dia berada di atas kesesatan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam patokannya. Ya, udah azan ya? Tadi azan bukan? Tadi alarm, oke. Nah. Dapat difahami sampai situ. Nanti sunnahlah yang mentafsirkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Dari sini terlihat hubungan kerja antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Makna yang Allah maksud di dalam Al-Quran tidaklah boleh lepas daripada sunnah. Ya? Sunnah datang fungsinya sebagai apa? Yang mentafsirkan apa maksud Allah di dalam Al-Quran. Bahkan menetapkan hukum-hukum yang Allah sendiri tidak tetapkan di dalam Al-Quran. Sunnah. Contoh, Allah perintahkan sholat nggak di dalam Al-Quran? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, Allah perintahkan kan? Oke, apakah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran yang namanya sholat asar, maghrib, isya, lohor? Dijelasin nggak sama Allah? Asar itu 4, maghrib itu 3, isya itu 4. Dijelasin nggak sama Allah? Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian apa yang dibaca, kemudian ruku. Kemudian apa yang dibaca, kemudian Allah jelaskan nggak di dalam Al-Quran? Di situ fungsi sunnah. Allah perintahkan sholat.
Maksud sholat yang Allah maksud adalah nih sebagaimana yang aku kerjakan. Datanglah Rasul menjelaskan, nih sholat yang dimaksud oleh Allah sebagaimana aku ajarkan kalian. Shollu kama ra'aitumuni. Bisa nggak kita lepas dari sunnah? Gimana mau sholat? Dan masih banyak hukum-hukum lagi yang dimana Al-Quran tidak menyebutkan sama sekali atau menyebutkan kecil. Seperti kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau ada yang hadir dijelaskan. Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri wanita, potonglah tangan mereka. Gitu kan di dalam Al-Quran Allah sebutkan kan? Oke? Oke. Teknisnya gimana? Apakah ketika ada yang mencuri sendal di masjid kita tangkap rame-rame terus kita iris tangannya? Begini? Teknisnya gimana? Allah nggak jelaskan. Terus yang dimaksud potong tangan yang mana? Tangan yang mana yang namanya tangan? Dari sini kan? Sampai sini kan? Apakah dipotong segini? Karena Allah bilang tangan mereka. Maksud potong tangan Allah ini gimana? Rasul datang menjelaskan prakteknya dengan banyak hadis dan ajarannya. Oke, habis itu. Rasul SAW mempraktekkan bahwasanya kalaupun dipotong tangannya segini, bukan segini. Kemudian yang mendirikan pun haruslah pemimpin yang resmi, pemerintah yang resmi, tidak boleh main hakim sendiri. Kemudian ada nisab curian. Apabila hasil curian lebih besar daripada 4 dirham atau 4 dinar, saya lupa nisabnya, baru dicuri. Tapi kalau cuma curi sendal murah, telur ayam yang nggak dipotong, kemudian tidak berangkat dari rasa lapar dan kebutuhan yang mendesak. Ini hal-hal yang detail yang tidak Alkitab jelaskan, namun di situ datang fungsi sunnah. Baik, kita dengarkan dulu azan. Setelah itu boleh saya lanjutkan? Boleh ya? Baik. Oh, sip. Syukran. Jazakallahu khairan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita teruskan penjelasan kita tentang sunnah, ya. Demikianlah fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa-apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kitabnya. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan Jibril alaihissalam, ajarkan Nabi bagaimana sholat yang aku maksud. Jibril pun mengajarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengajarkannya kepada umatnya, mulai generasi pertama, yaitu sahabat. Allah perintahkan jihad. Bagaimana proses praktik jihad yang memang dibenarkan oleh Allah? Allah juga Subhanahu wa ta'ala mengajarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini kita dapat di dalam keseluruhan sunnahnya, ajaran-ajarannya yang diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Maka janganlah aneh ketika seringkali kita menemukan hukum yang tidak ada di dalam sunnah, tidak ada di dalam kitab, namun ada di dalam sunnah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan perintah umum di dalam Al-Quran. Allah perintahkan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yani apapun yang Rasul perintahkan, taati. Kalaupun aku tidak sebutkan di dalam Al-Quran. Itu maknanya. Tato. Oke. Ada nggak haramnya di dalam Al-Quran? Ada nggak? Terus jadi halal. Anda mau gambar buaya di sini? Atau buat krokodil? Masih muda gambarnya krokodil, udah tua nanti jadi lizard, jadi kadal, jadi cicak, mengkerut dia. Baik, dapat difahami ya?
Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Abu Dawud dan lain-lain dengan sanadnya dari Miqdam ibnu Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberikan atasku, yakni diturunkan atasku Alkitab. Yaitu apa? Alkitab maksudnya apa tuh? Al-Quranul Karim. Diturunkan atasku Al-Quranul Karim wa mithlahu ma'ah, dan hal yang serupa dengan kitab. Maka berapa hal Nabi diturunkan kepadanya? Ketahuilah, diturunkan atasku Alkitab wa mithlahu ma'ah, dan hal yang serupa dengan Alkitab, yaitu sunnah. Ala yushiku rajulun syab'anun ala arikatihi yaqul. Lihat betapa Rasul SAW menggambarkan penyimpangan yang kelak akan terjadi. Rasul menggambarkannya. Ketahuilah bahwa suatu hari akan datang seseorang yang kekenyangan, sambil santai-santai dia di atas sofanya berkata, "Alaikum bihadzal Qur'an." Kalian pegang teguh saja Al-Qur'an ini. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh. Apa-apa yang kalian temukan di dalam Al-Qur'an halal, maka halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Apa-apa yang kalian temukan haram di dalam Al-Qur'an, maka haramkan. Seruan yang zahirnya seolah-olah baik, menyeru kepada Al-Qur'an, tapi sesungguhnya terdapat kebusukan, kesesatan. Karena apa? Mencoba meninggalkan sunnah. Langsung Rasul katakan, "Ala, ketahuilah, la yahillu lakum al-himar al-ahli." Tidak halal bagi kalian, yakni haram. Haram bagi kalian daging keledai. Ada nggak keharamannya di dalam Al-Qur'an? Nggak ada. Wala yahillu lakum kullu dhinabin minas siba'. Tidak halal bagi kalian atau haram atas kalian, setiap hewan buas yang bertaring. Hewan buas ya bertaring. Ada nggak keharamannya di dalam Al-Quran? Nggak ada. Ala, ketahuilah, kata Rasul selanjutnya, innama harramallahu kama harrama rasuluh. Sesungguhnya apa yang diharamkan Allah adalah sebagaimana yang diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Allah tidak mengatakannya di dalam Al-Quran. Puas, satisfied penjelasan tentang sunnah. Baru kita teruskan. Oke, terus siapa Ustaz yang ahlu sunnah? Siapa yang ahlu sunnah? Semua orang mengaku ahlu sunnah. Siapa yang memang benar prakteknya, cara memahami agamanya, cara mempraktekkan agamanya benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sebenarnya? Golongan yang mana? Karena ya tidak bisa kita pungkiri bahwa Islam yang ada ternyata terpecah belah dan masing-masing memiliki konsep-konsep begitu kan? Terjadi sebagaimana juga digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Yahudi akan terbagi menjadi 71 golongan. Satu di surga, 70 di neraka. Nasrani akan menjadi 72 golongan, iya kan? Satu di surga, 71 di neraka. Wa sataftariqu hadhil millah, dan agama ini, yakni agama apa? Islam, akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Kita nggak bisa pura-pura buta sama hadis ini. Ini realitasnya yang harus kita terima, whether you like it or not, baik kalian suka ataupun tidak. Terima, ini hak. Apakah mungkin setiap orang kita katakan ente benar, ente benar, ente benar, ente benar? Mungkin begitu? Nggak ada yang salah sama sekali, begitu?
Berarti mesti dikatakan, mesti ada yang salah, yang benar hanya satu. Mesti begitu. Mau nggak mau, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah semuanya kepada tali Allah. Allah bilang tali atau tali-tali. Hablun itu artinya satu tali, gitu. Hablun artinya satu tali. Kalau dua tali, apa? Hablan. Kalau banyak tali, hubul. Banyak, 3 dan lebih. Sama kitab, dibilang kitab artinya apa? Satu buku. Kalau 2 buku, kitaban. Kalau 3 dan lebih, kutub. Iya gak? Nah, sekarang Allah bilang, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada talinya Allah. Berapa tali yang Allah sebut? 1. Maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya sebagaimana yang Rasul sebutkan, bahwa yang benar itu cuma 1, yang lain keliru. Mau gak mau. Ini kita nggak bisa pura-pura buta, pura-pura tuli dari kenyataan ini. Bukankah kita beriman kepada hadis? Beriman nggak kepada hadis sahih, kepada ajaran Rasul, kepada sunnah Rasul SAW? Suruh siapa bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Kau bersaksi, kau percaya Muhammad utusan Allah, maka terima kenyataan yang dibawakan olehnya, hakikat yang dibawakan olehnya. Terima, kalaupun terasa mungkin nggak enak, hak. Gimana dong? Terus siapa? Nah, ketika mencari siapa demikian, pastilah jadinya sensitif. Tidak semua orang siap menjadi objektif. Tidak semua orang siap juga nantinya menerima kenyataan, kalaupun terasa pahit. Ini yang berat akhirnya. Seringkali ya akhi, kebenaran, seseorang tidak menapaki jalan kebenaran, oke? Bukan karena dia belum tahu bahwa yang itulah jalan kebenaran. Kalau memang dia belum tahu ternyata jalan kebenaran adalah jalan yang itu, wajar dia tidak menapakinya, iya kan? Tapi seringkali, banyaknya orang tidak menapaki jalan kebenaran. Karena apa? Karena dia tahu itu benar. Dia tahu itu benar, bukan tidak tahu. Namun resikonya, konsekuensinya berat, pahit, sehingga tidak mau dia mengikuti jalan itu. Sebagaimana kekufuran yang terjadi pada Abu Thalib. Abu Thalib bukan tidak percaya bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Dia percaya. Dia percaya ponakannya tidak pernah berdusta. Dia percaya ponakannya mengatakan kebenaran, maka dari situ dia korbankan seluruh hal demi membela keponakannya. Bahkan anaknya dikorbankan demi membela keponakannya, yaitu siapa? Muhammad SAW. Dia bilang, Ali ini anaknya, Ali kau tidur di kasurnya Muhammad, pakai selimutnya Muhammad. Muhammad kau pergi lari. Berarti kan nanti yang didobrak masuk rumah, yang kalau terbunuhlah Ali anaknya. Tuh lihat, dia korbankan anaknya demi menyelamatkan Rasul. Bukan dia nggak tahu, dia tahu Rasul benar. Tapi kalau aku ikuti dia, maknanya aku meninggalkan apa yang diajarkan oleh ayahku, kakekku, kampungku, nenek moyangku, kaumku, tradisi yang selama ini berjalan. Itu yang dia nggak mau. Bukan dia nggak tahu itu benar. Seringkali demikian yang hak seseorang tidak mau mengikutinya. Bukan hanya karena tidak tahu. Kalau emang nggak tahu, nggak dosa. Orang kalau nggak tahu dosa nggak? Yang dosa tuh kalau udah nggak tahu, nggak mau cari tahu, nah itu dosa. Bulan Ramadan kita makan siang-siang, kita makan nasi. Kita nggak tahu kalau puasa wajib, dosa nggak? Kita nggak tahu puasa wajib, dosa nggak? Tidak dosa, tapi jadi dosa. Kenapa dosanya? Kemana aja selama ini? Kok bisa kau umurmu 20, 30, 50 tahun tapi tidak tahu kewajiban agamamu? Kemana aja? Nah, dosanya dari situ tuh.
Bukan terus santai-santai dosa terus kita nambah, ntar dulu. Baik? Apakah golongan A, golongan B, golongan C yang sebenarnya ahlu sunnah yang sesuai ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dalam mencari hal ini, dalam mencari kebenaran, yang pertama, yang paling tepat sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa kita pungkiri adalah para sahabat. Ini yang mesti kita yakini dulu. Mereka adalah kaum salafus saleh, generasi salafus saleh. Kenapa? Karena mereka hidup bersama Rasul. Kalau ada yang benar pada mereka, Rasul benarkan. Kalau ada yang salah pada mereka, Rasul salahkan. Tuh, sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita katakan bahwa memahami Islam dan mempraktikkan Islam yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang dimana seseorang memahami dan mempraktekkan Islam sesuai dengan salafus saleh. Sekarang, generasi sekarang udah 14 abad lebih, 1400 tahun, dari Rasul SAW. Para sahabat hidupnya sama Rasul 1 tahun. Maksudnya 1 masa bersama Rasul SAW. Yang mana yang paling mungkin dekat kepada Rasul? Yang mana yang paling mungkin sesuai dengan ajaran Rasul? Yang hidupnya 14 abad setelah Rasul, atau yang hidupnya barengan sama Rasul? Yang mana yang paling mungkin? Dan generasi inilah yang menjadi patokan kaum muslimin, para ulama, para imam dari zaman ke zaman. Seluruh imam ahlu sunnah, baik yang mazhabnya sekarang ada, sebagaimana kita kenal Imam Hanafi, imam ahlu sunnah, ada berapa? Siapa aja? Imam siapa? Hanafi, namanya siapa? Siapa namanya? Imam ahlu sunnah nih, ente ahlu sunnah bukan? Kemana? Ente ahlu sunnah bukan? Oke. Kita nih Indonesia, Malaysia, Syafi'iyah banyaknya. Imam Syafi'i ini bukan namanya. Nama aslinya siapa? Barakallahu fikum. Lahirnya di mana? Gurunya siapa? Muridnya siapa? Kitabnya apa aja? Bisa nggak baca kitabnya? Yakin pengikut Imam Syafi'i? Are you sure about that? Apakah yang aku lakukan sesuai dengan apa yang Imam Syafi'i ajarkan? Yakin? Berguru di mana aja, di negeri mana aja, gurunya siapa aja, muridnya siapa aja yang mewariskan ilmunya. Sebagai imam yang kita ikuti, yakni kita mau mengikuti sesuatu yang kita sendiri nggak kenal, masih mending tahu Muhammad bin Idris. Berapa orang yang tahu bahwa Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris di sini? Berapa orang? Sisanya nggak tahu. Aku Syafi'i, iya aku Syafi'iyah. Namanya siapa? Imam Syafi'i, nggak tahu. Semalam yang masukin ke gol, ke gawang siapa? Seringkali kita ini lebih mengenal tokoh-tokoh kafir bahkan, sementara tokoh yang kita mengaku mengikutinya kita nggak kenal. Iya nggak? Siapa tokoh dari Jerman yang ketika itu menggemparkan dunia dengan kuasanya dan kekejamannya? Hitler. Semua tahu. Manusia yang paling banyak meriwayatkan ilmu dari Rasul, siapa namanya? Abu Hurairah, bapaknya kucing. Itu julukan, bapaknya kucing, Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Muslim. Nggak tahu siapa yang mau meriwayatkan ilmu kepadanya dari Rasulnya, sementara tokoh kafir kita kenal. Come on. Iya kan?
Kita akan lebih hafal artis Hollywood, pemain bola kafir. Anak-anak suruh diam dulu, suruh diam. Anak-anak kita, anak muda dan orang tuanya, kalau ditanya pemain bola favoritnya siapa, dia tahu. Tim favoritnya siapa aja, dia absen di luar kepala. Hafal. Tanya manusia paling mulia setelah Rasul siapa? Abu Bakar. Oke, bapaknya perawan. Siapa nama aslinya? Nggak tahu. Inilah parahnya kita. Betapa kita jauh dari ajaran agama yang memang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang dibawakan oleh syariat kita. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah." Seseorang nanti kelak di hari kiamat akan berada bersama siapa-siapa yang mereka idolakan, yang mereka idolkan. Anas bin Malik berkata, sungguh aku tidaklah pernah sesenang ketika aku mendengar hal ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalanku sedikit, pengorbananku untuk Islam sedikit, namun aku bersaksi bahwa demi Allah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, Utsman, Ali, dan dengan itu Allah akan jadikan aku bersama mereka di hari kiamat. Kalaupun amalanku, pengorbananku tidak sebesar mereka. Enak gak? Sekarang gimana yang terjadi ketika anak-anak kita yang dihafal adalah kafir pemain bola, kafir Hollywood? Di mana? Masa sama Abu Bakar? Striker MU siapa? Apa? Striker Lazio, pelatihnya. Seringkali kita hafal, tapi ditanya sahabat yang mencintainya saja adalah bentuk amal soleh. Mencintai mereka itu bentuk amal soleh, apalagi mengikuti mereka. Mencintai mereka bentuk amal soleh, menjadikan kita bersama mereka, menyelamatkan kita. Dosa kita banyak, Allah ampuni, dan Allah tinggikan kita di posisi yang mulia bersama para sahabat, hanya karena cinta kita tuh. Sekarang apa yang terjadi kalau yang kita cintai, kita idolakan adalah kafir? Karena dusta cinta kita kepada sahabat, imam, para ulama. Ketika ditanya siapa namanya aja nggak tahu, maka itu cinta yang dusta, gombal. Ya, kembali kita nasihati diri kita, saudara kita, adik, anak-anak kita agar lebih mengenal Islam. Lebih mengenal Islam, karena demi Allah, semulia dan senikmat apapun dunia ini fana, nggak lama. Ada kehidupan yang nanti itu, yang lebih abadi. Al-lailu mahma talat fahiya qasirah, wa dunya mahma 'azumat fahiya haqirah. Malam sepanjang apapun tetaplah malam yang pendek, kelak akan timbul matahari. Begitupun dunia, semulia apapun kita, sebanyak apapun kenikmatan dunia yang kita miliki, tetaplah dunia ini singkat dan hina. Singkat karena kelak kita akan kembali ke dunia yang lebih abadi. Oke? Dan hina ketika dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia yang nanti kelak. Baik? Jadi stop playing around. Berhentilah bermain-main. Mulai sikati hidup ini dengan lebih serius, dengan lebih serius. Jangan seolah-olah kita mengejar nikmat-nikmat duniawi, seolah-olah kehidupan cuma di dunia ini doang. Seolah-olah nanti nggak ada kehidupan lagi. Serem kan? Iya nggak? Ini pada bengong ngerti apa? Ada bahasa yang nggak difahami langsung tanyakan ya. Kalau ada kata-kata yang tidak difahami, start ini atau langsung tanyakan. Takutnya ada penggunaan bahasa yang berbeda antara apa yang saya gunakan dengan apa yang difahami di sini. Baik. Kembali kepada siapa yang ahlu sunnah. Siapa yang lebih mendekati kebenaran dan sesuai dengan prakteknya Rasul? Apakah mereka yang hidup dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita yang hidup 14 abad setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang mana yang lebih benar? Tentunya adalah mereka yang hidupnya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan para sahabat sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi umat-umat setelahnya. Allah berfirman,
Muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni mengikuti konsep mereka, mengikuti praktek mereka dalam berislam dengan baik. Bagaimana para sahabat berakidah, bagaimana para sahabat beramal soleh dan dari ibadah dan lain-lain. Itulah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan dengan menentang para sahabat, maka maknanya menentang Rasul SAW, dan Allah mengancam dengan ancaman yang pedih di An-Nisa. Wa man yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang Rasul SAW, menentang Rasul SAW, yakni tidak mengamalkan apa yang diajarkannya dan mengamalkan apa yang justru memang tidak diajarkannya. Ini yang petunjuk Rasul, ajaran Rasul kita tidak ikuti, yang tidak diajarkan Rasul malah ini yang kita jalankan. Itu menentang Rasul. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada mereka petunjuk bahwa ini nih yang diajarkan Rasul. Yang itu tidak diajarkan Rasul. Kalau dulu nggak tahu nggak masalah. Ini setelah datang petunjuk masih tidak mau mengamalkan apa yang diajarkan Rasul, mengikuti jalan caranya Rasul, konsepnya Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan kemudian mengikuti konsep-konsep selain konsepnya orang-orang yang beriman. Orang beriman yang dimaksud oleh Allah di ayat ini siapa? Siapa orang beriman ketika ayat turun? Siapa yang beriman kepada Allah? Para sahabat. Barang siapa yang menentang Rasul SAW dan juga mengikuti konsep lain selain konsep yang dibawakan oleh para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan sungguh kami akan masukkan mereka ke dalam neraka, wa sa'at masira, dan sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Maka di ayat itu Allah jelaskan kewajiban untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan mengikuti cara sahabat radhiyallahu anhu dalam praktik Islam, mengikuti para sahabat bagaimana mereka berpraktik dalam Islam, bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beramal. Maka dari sini dapat kita katakan bahwa seseorang yang dimaksud dengan ahlus sunnah yang benar, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, banyak para hadis-hadis dan ayat banyak. Satu pertemuan tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan seluruh ayat, hadis, dan riwayat dalam kewajiban mengikuti Rasul dan para sahabat. Bahkan 10-20 kali pertemuan tidak akan pernah cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad rahimahullah dan lain-lain, hadis yang mutawatir makna. Rasul bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, angkatanku, yakni manusia yang aku langsung yang didik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah mereka, kemudian orang yang datang setelah mereka, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yakni orang-orang yang masa hidupnya tidak jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjadi patokan kita dalam berislam. Bagaimana kita mau sholat? Lihat sahabat sholatnya gimana. Karena apa yang diajarkan sahabat adalah apa yang datang dari Rasul. Bagaimana kita mau berjihad? Dulu generasi sahabat dalam berjihad seperti apa? Apakah mereka nekat bunuh diri? Bagaimana berpraktek Islam baik, bagaimana berakidah, bagaimana meyakini, memahami ayat-ayat Allah. Dulu Rasul dan para sahabat memahaminya dan meyakininya seperti apa. Ketika mereka begitu, maka kita begitu. Udah. Jangan kita dahulukan akal kita, perasaan kita untuk membantah apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan, disampaikan oleh para sahabat.
Karena kita adalah kaum yang mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal, bukan perasaan. Akal dan perasaan kita muliakan, namun kita tempatkan pada posisinya, yaitu setelah Al-Quran dan Sunnah. Maka kita kenal salafus saleh sebagai patokan kita. Demikian pula yang disampaikan oleh para imam yang hidup di abad-abad berikutnya. Semua imam ahlu sunnah. Imam Hanafi namanya Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Imam Malik ibn Anas, Imam Madinah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Hambali Ahmad bin Hambal, dan seluruh imam-imam ahlu sunnah yang lain, Al-Auza'i, Al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Al-Thawri, kemudian Ibnu Khuzaimah, kemudian juga dan lain-lain, banyak imam. Demikianlah mereka berkonsep dalam usul. Mereka berlomba-lomba dalam memahami dan mempraktekkan Alkitab dan Sunnah. Mereka berlomba-lomba mencari itu melalui tuntunan yang datang dari salafus saleh. Apakah salafus saleh bisa salah? Bisa, manusia kok. Sahabat bisa keliru gak? Bisa. Namun yang kita maksudkan bukanlah individu sahabat. Sebagai individu per orang, mereka bisa keliru, mereka bisa tahu sesuatu, mereka bisa tidak mengetahui sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasul. Bisa jadi gak? Bisa jadi. Tapi keilmuan yang dia tidak tahu ada pada sahabat yang lain, gitu. Maka kita berkata sahabat secara umum, bukan kita menyeru taklid kepada satu orang saja, dua orang saja, enggak, secara keseluruhan. Seluruh ajaran mereka secara keseluruhan adalah apa yang disepakati, dan ini ijma' maksum. Ijma' mereka maksum, apa yang mereka sepakati maka maksum. Ijma' tidaklah mungkin terjadi kecuali di zaman mereka. Baik. Maka beragama yang benar, memahami yang benar adalah sebagaimana para sahabat beragama. Demikian Imam Malik rahimahullah misalnya berkata, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, falam yakunil yawma dinan." Apa-apa yang dulu pada zaman sahabat bukanlah agama, yakni bukanlah apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka hari ini pun bukanlah agama. Praktek-praktek yang pada dahulu tidak dilakukan oleh mereka, maka pada hari ini pun tetap kita katakan itu bukan bagian dari agama. Oke? Siapa ahlu sunnah? Maka ahlu sunnah adalah sebagaimana Allah firmankan tadi, al-muhajirin, al-ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Konsep mereka dalam berislam, praktek mereka dalam berislam dengan baik. Ya. Kalaupun mereka datang setelah zamannya para sahabat, ketika mereka mengikuti para sahabat ini dengan baik, okay, maka mereka termasuk golongan yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada era sekarang, siapa yang ahlu sunnah? Lihat bagaimana akidahnya. Siapa yang akidahnya paling dekat dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabat? Yang mana yang lebih dekat? Maka dialah yang ahlu sunnah. Oke? Yang dimana akidah mereka dalilkan dengan qala Allah, qala Rasul, qala Abu Bakar. Ditambahkan misalnya qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Karena kita perlu pengikat lagi kan, ibadah.
Siapakah ahlu sunnah? Lihat dari ibadahnya. Yang mana yang paling dekat ibadahnya dengan apa yang diajarkan Rasul. Yang hanya melakukan ibadah yang diajarkan Rasul melalui para sahabat. Ketika yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, yakni apa yang dilakukan, ternyata Rasul tidak melakukan begitu, maka dia bukan ahlu sunnah. Iya dong, matematis kan, matematis. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran, yang sesuai dengan apa yang Rasul lakukan, atau justru yang tidak sesuai dengan apa yang Rasul lakukan? Mempraktekkan apa yang tidak Rasul praktekkan, tidak Rasul ajarkan. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Dan itu bentuk cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan sang kekasih, yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diajarkan sang kekasih, aku hanya mau mengikutinya. Sudah. Aku hanya mau mengikuti yang diajarkan sang kekasih. Aku tidak mau yang bukan dari sang kekasih. Ini cinta yang hakiki. Cinta hakiki bukanlah aku cinta sang kekasih, tapi yang aku lakukan adalah apa-apa yang berdasarkan perasaanku, pikiranku. Kalaupun itu tidak diajarkan sang kekasih, bukan itu cinta yang hakiki. Demikianlah para sahabat. Lihat contoh-contoh kasus di antara para sahabat sehingga kita dapat menangkap konsep umum yang ada pada mereka. Lihat, diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ajmain. Nafi' bercerita, Ibnu Umar ini Abdullah Ibnu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ajmain. Umar sahabat, Khalifah Rasyidin, ya kan? Dan Abdullah pun sahabat. Atasya rajulun jamba Ibnu Umar. Satu hari ada seseorang bersin di samping Abdullah Ibnu Umar. Bersin ya di sini ya. Hachim begitu. Abdullah Ibnu Umar, kemudian di sini ada seseorang, kemudian dia bersin. Hachim. Terus dia bilang, habis bersin nih, si orang yang bersin dia bilang, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, Ana aqul mithla ma taqul. Aku pun mengatakan seperti yang kau katakan. Yang aku pun berhamdalah, aku pun bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah hamdalah, dia bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan dengan detail. Aku pun mengatakan seperti yang kau katakan. Kemudian Ibnu Umar berkata, walakin laisa hakadha 'allamana Rasul. Tapi tidak begitu yang Rasul ajarkan pada kita. Innama 'allamana, adapun yang diajarkan kepada kita, idza atishna, apabila kita bersin, adalah an-naqul, agar kita berkata alhamdulillah. Atau di hadis Abu Hurairah, alhamdulillah ala kulli hal. Bukan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perhatikan hal ini. Hamdalah, memuji Allah, bagus gak? Baik gak? Bagus. Sholawat kepada Rasul, bagus gak? Bagus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi, wasallimu taslima, dan bersalamlah kepadanya. Tayyib. Namun alhamdulillah ada tempatnya. Sholawat pun ada tempatnya. Jangan kusut, itu loh. Kalaupun baik, ketika habis bersin, Rasul mengajarkan kita untuk menyebut ini. Jangan kau tambahkan ini, karena ini tempatnya bukan setelah bersin. Rasul tidak mengajarkan untuk bersalawat setelah bersin. Kalaupun salawat baik, tidak kita pungkiri salawat adalah hal yang mulia.
Yang diajarkan Rasul salawat itu lagi kapan? Ayo, Anda pengen tahu? Mencintai Rasul? Suka bersalawat atas Rasul? Oke, yang memang diajarkan Rasul untuk bersalawat itu kapan? Salawat yang sempurna ketika apa? Ketika at-tahiyat. Ketika tahiyat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini namanya as-salawat at-tammah, salawat yang sempurna. Dan waktu kedua diajarkan oleh Rasul, diperintahkan untuk bersalawat adalah ketika apa? Itu tadi lagi at-tahiyat, benar, udah, oke? Yang kedua lagi ngapain? Ketika mendengar namanya, setiap mendengar namanya, ya betapa kita kaum yang mengaku beriman mengikuti Rasul namun jauh dari tuntunannya. Apa? Dari tadi anak nyebut berapa kali nama Muhammad, namun berapa orang yang salawat atas? Mau ambil hadis lagi? Boleh? Ambil hadis lagi? Riwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Abu Dawud dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghiba anfu rajul, raghiba anfu mri'in, raghiba raghma anfu mri'in, raghma anfu mri'in, raghma anfu mri'in." Ya, celaka, hina, celaka, hina, celaka, hina. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, yang disampaikan wahyu, yang disampaikan hak. Kalau dia katakan celaka, hina, maka hak pasti akan celaka dan hina. Takut nggak sahabat? Siapa ya Rasul? Siapa yang celaka dan hina? Karena yang dikatakan adalah hak. Oke? 3 golongan. Yang pertama, man dakhala alaihi Ramadan thumma salakh wa lam yughfar lah. Orang-orang yang masuk ke bulan Ramadan, Allah masih beri dia panjang umur sehingga dia mengalami Ramadan, oke? Kemudian Ramadan pun berlalu darinya namun masih belum diampuni bagi dosa-dosanya. Allah berikan kesempatan yang besar maknanya bagi kita untuk mencuci dosa kita di Ramadan. Berapa banyak orang yang meninggal dan tidak sempat dia mencuci dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan berangkat dari keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Oke? Maka Ramadan ini kesempatan emas. Orang yang celaka adalah orang yang diberikan kesempatan emas ini namun dia tidak gunakan kesempatan emas ini. Berlalu darinya Ramadan namun belum diampuni bagi dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia tidak mengoptimalkan ibadahnya ketika Ramadan, atau karena dia memang tidak puasa ketika Ramadan. Celaka, hina. 1. Yang kedua, barang siapa ra'a walidah aw walidai, barang siapa yang melihat hidup, Allah kasih kesempatan masih hidup dengan salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua-duanya, hidup dengan orang tuanya. Tsumma mata, kemudian kedua orang tuanya dimati, namun mereka tidak dapat memasukkan anaknya itu ke dalam surga. Yang celaka dan hina adalah anaknya ini. Kenapa? Allah jadikan keberadaan orang tua ini hal yang sangat efektif bagi kita untuk menghapuskan dosa dan meraih tiket VIP, shoot, langsung ke surga. Berapa banyak orang yang Allah takdirkan tidak punya ayah dan ibu dan tidak mendapatkan birrul walidain. Kenapa? Nggak punya ayah dan ibu. Orang yang merugi adalah orang yang hidup dia tahunan, belasan, puluhan tahun dengan orang tuanya, namun dia tidak berbakti dengan baik kepada orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya meninggal, dia tidak mendapatkan tiket cepat masuk surga itu. Merugi, hina. 2. Oke? Yang ketiga, celaka dan hina. Man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka, hina orang-orang yang ketika namaku disebut dia enggan bersalawat atasku.
Berapa kali salawat dari tadi Anda sebut nama Muhammad? Tuh, jadi ilmiah, kita beragama berdasarkan dalil gitu loh, bukan hanya apa yang berjalan, ikut mengalir begitu saja. Tadi yang sesat berapa? Di antara kaum Yahudi yang sesat berapa? Yang selamat? Nasrani yang sesat berapa? Yang selamat? Muslim yang selamat, yang sesat berapa? Yang selamat? Yang banyak yang mana? Yang di neraka atau yang di surga? Yang banyak. Hati-hati dengan jumlah. La yaghurrannakal kathrah. Jangan sampai jumlah banyak melenakkan kalian, membuat kalian tertipu, terlena. Karena seringkali seseorang beragama hanya sesuai dengan orang-orang pada begitu, aku ikut. Entar dulu, nih lihat yang di neraka yang mana, yang dikit apa yang banyak? Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka, kecuali kebanyakan mereka juga musyrik kepada Allah. Tuh, jadi orang yang memang beriman dengan iman yang baik sedikit, sisanya orang-orang beriman masih terjadi syirik pada mereka. Yang banyak masih terjadi syirik. Tuh, Allah berfirman lagi, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau taati kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Banyak sama dengan sesat, banyak sama dengan neraka. Hati-hati dengan banyak. Kita nih kadang beragama karena orang banyaknya begini, udah diikutin, mengalir begitu aja, flow. Tidakkah kita mulai mau mengetuk hati kita, mencari tahu yang mana yang benar? Karena sungguh yang selamatnya cuma satu. Tidaklah disebutkan kata banyak di dalam Al-Quran kecuali diiringi dengan negatif, dengan nilai negatif. Orang masuk surga sama masuk neraka, berapa bandingannya? 1000 banding 1. Banyakan mana? Neraka apa surga? Dari 1000 orang itu 1 masuk surga, sisanya berarti masuk neraka. Mana banyak? Neraka atau surga? Mau ikutin yang banyak apa yang sedikit? Nah, itu dia. Maka orang yang benar memang dia ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang berakidah sebagaimana akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah sesuai dengan bagaimana ibadahnya Rasul dan para sahabat. Tidak menambah-nambahkan, menjadi-jadikan, tidak juga mengurang-uranginya. Inilah orang-orang yang ahlus sunnah, dan ini yang sedikit. Itulah makna al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Ibnu Mas'ud berkata, al-jamaah yang dimaksud di dalam syariat kita adalah al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah adalah apa yang sesuai dengan yang hak, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan praktek salafus saleh. Itulah jamaah. Kalaupun kau cuma sendiri, kalaupun kau tak beramai-ramai, namun yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah, praktek salafus saleh hanyalah engkau sendiri, maka engkau yang jamaah. Yang lain yang ramai-ramai bukan jamaah. Tuh maknanya. Jamaah itu bukan rame-rame. Ayo kita mabok rame-rame, ayo kita membunuh rame-rame, ayo kita berzina rame-rame, terus jadi selamat karena rame-rame. Ya enggak. Tayyib. Namun yang memang sesuai ajarannya dengan apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin asing, semakin sedikit, dan itu sunnatullah terhadap setiap syariah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di atas muka bumi. Karena orang-orang yang mengaku beriman kepada Rasul, kepada Nabi yang mereka
diutus kepada mereka selalu saja. Demikian tadi, menambahkan hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut. Sepeninggal nabi dan rasul itu, kaum Nasrani, mungkin nggak Isa alaihissalam mengajarkan kepada mereka, aku anaknya Allah. Tuhan tuh ada 3 loh. Tuhan bokap, Tuhan nyokap. Mungkin nggak? Hari Minggu kita nyanyi blues rame-rame, kita sholat sambil nyanyi blues rame-rame. Mereka main blues itu di gereja. Mungkin nggak Nabi Isa ngajarin begitu? Ini hal-hal baru yang mereka buat sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Lidahnya mengaku beriman kepada Isa, namun mereka membuat akidah-akidah baru, ibadah-ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Isa alaihissalam. Kalau kau berdosa, mampir aja ke gereja, kemudian mengaku kepada ustadz yang ada di sana, kemudian bayar, maka sudah beres dosa. Oke. Mungkin nggak Nabi Isa ngajarin begituan? Musa alaihissalam, Yahudi ini yang mengaku mengikuti Musa, mereka meyakini bahwa Yahudi anak-anak kesayangan Allah, bangsa selain Yahudi kita harus perbudak, harus bantai, harus jajah dan lain-lain. Itu yang mereka yakini di dalam Talmud mereka, kitab mereka. Mungkin nggak Musa ngajarin begitu alaihissalam? Masa Musa ngajarin begitu? Mungkin nggak Musa mengajarkan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah sebagaimana yang diyakini Yahudi? Mungkin nggak? Masalahnya itu yang menghancurkan syariat-syariat yang Allah turunkan di atas muka bumi. Di mana kaum yang datang setelah Nabi itu mengaku beriman kepadanya, menambah-nambahkan, menjadi-jadikan hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh nabi-nabi dan rasul yang diutus padanya. Terjauhkanlah agama mereka dari kemurniannya. Adapun orang yang mengikuti kemurnian ajaran Rasulnya semakin asing. Kebanyakan hanya mengikuti apa yang berjalan dari kakek nenek moyangnya. Disitulah fungsi Nabi datang menyeru manusia kepada kemurnian syariat yang diserukan oleh Rasul yang diutus sebelumnya. Ini beda antara Rasul dan Nabi. Kalau yang kemarin hadir akan pernah mendapat materi ini. Rasul, Nabi, Rasul, Nabi, Rasul, Nabi, Rasul. Begitu. Rasul datang dengan syariat, dengan kitab baru, menyempurnakan syariat Rasul yang diutus sebelumnya. Jadi proses penyempurnaan syariat ini mengalami tahap evolusi sampai sempurna total di syariatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkata, "Akmaltu lakum," aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Penyempurnaannya mengalami proses evolusi bertahap. Oke? Datang syariat meringankan syariat sebelumnya. Oke? Datang lagi menyempurnakan lagi yang sebelumnya, datang lagi menyempurnakan lagi yang sebelumnya. Rasul datang bawa syariat, bawa kitab. Nabi tidak datang dengan kitab. Ini beda antara Rasul dan Nabi. Bukan Rasul wajib menyampaikan, Nabi tidak wajib menyampaikan. Ini pembeda yang tidak ada dalilnya sama sekali. Nggak mungkin Allah memilih salah seorang di antara makhluknya untuk menjadi Nabi, kemudian Allah bilang, buat ente aja ya, jangan bilang-bilang sama yang lain. Nggak mungkin. Pasti Allah perintahkan untuk sampaikan. Whatever happens, apapun yang terjadi bagimu. Namun, orang yang mengaku Rasul tadi, yang mengaku mengikuti Rasul, beriman kepada Rasul, menambahkan hal-hal baru yang tidak diajarkan Rasul. Di situ fungsi Nabi, menyeru umat kepada agama yang hak sebagaimana yang diajarkan Rasul. Tapi pada nggak percaya sama Nabi ini. Dimusuhi, ditentang, dan tidak sedikit dari mereka dibunuh, diusir dari kaumnya. Kenapa? Bertentangan dengan apa yang banyaknya orang berjalan, dengan tradisi umum yang berjalan. Datang lagi syariat selanjutnya, datang lagi syariat selanjutnya, datang lagi syariat selanjutnya, sampai Isa alaihissalam. Isa Rasul apa Nabi? Ayo, kenapa nggak pede? Bawa kitab nggak? Bawa, berarti Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Gitu. Oke? Setelah Isa alaihissalam, dia bawa kitab apa?
perjanjian baru. Musa alaihissalam perjanjian lama, Old Testament. Itu Musa membawa Taurat, Isa membawa Injil, menyempurnakan Taurat. Setelah Isa alaihissalam, muka bumi kosong dari nabi, kosong dari rasul selama 6 abad. 6 centuries. Okay? 6 abad. Dulu nggak pernah putus. Meninggal satu nabi, ganti nabi yang lain. Meninggal satu, ganti. Nggak pernah Allah putuskan hujannya di atas muka bumi. Terus ada. Habis Isa, kosong muka bumi. Di situ kejahilan, kesesatan sampai kepada puncaknya. Kemungkaran terjadi sampai pada puncaknya, yaitu apa? Disembahnya Tuhan selain Allah di rumahnya Allah. Allah dipersekutukan di Ka'bah, berhala-berhala. 6 abad nggak ada yang mendirikan hujah di atas muka bumi. Baik, datanglah masa Muhammad SAW menyempurnakan syariat-syariat ini. Baik. Namun setelah Muhammad SAW meninggal, terjadi juga the same disease, penyakit yang sama dengan syariat sebelumnya, yaitu apa? Kaum yang mengaku lidahnya beriman kepada Muhammad SAW melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Muhammad, dan dia tahu itu nggak diajarin. Mending kalau nggak tahu, dia tahu itu nggak diajarkan oleh Muhammad SAW. Mereka melakukan hal itu semuanya. Terjadi penyakit yang sama, kan? Sayangnya setelah Muhammad SAW nggak ada nabi yang menyeru kepada kemurnian syariat. Jadi gimana dong di syariatnya Muhammad SAW? Disitulah fungsi ulama di syariatnya Muhammad. Para ulama. Maka dari situ Rasul SAW bersabda, ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi itu, yang mewariskan tugas mereka menyeru, menjelaskan agama yang hak kepada umat. Bukan warasatul rusul, bukan pewaris para rasul. Kenapa? Ulama tidaklah datang membawa syariat baru sebagaimana Rasul, namun datang membawakan kejelasan, penjelasan tentang agama yang hak, yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul SAW. Maka ahlu sunnah adalah kaum yang mendekatkan akidahnya, amalannya, ibadah-ibadahnya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah adalah orang yang siap memperbaiki dirinya untuk siap mengatakan bahwa oh, aku ternyata selama ini keliru, salah. Ternyata diajarkan Rasul begini, yang aku amalkan selama ini tidak diajarkan Rasul ternyata. Kalau begitu semoga Allah mengampuniku karena aku belum tahu. Kemudian aku mulai melakukan apa yang diajarkan Rasul SAW. Itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah bukanlah kaum yang memaksa bahwa apa yang aku berjalan di atasnya, ayahku, kakekku, kaumku, kampungku, inilah yang enggak. Bukan itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga penjelasan kami tentang sunnah dan ahlinya dapat dipahami. Ya. Semoga juga penjelasan yang ada dapat memberikan semangat baru bagi diri kita semuanya untuk memperbaharui atau semakin memacu diri kita untuk lebih mengenal Rasul SAW dan apa yang memang diajarkannya. Siapa yang tahu bahwa apa yang selama ini kita lakukan telah sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan? Sudahkah pernah kita teliti sholat kita, wudhu kita, ibadah-ibadah kita, poin-poin akidah kita, apakah sesuai dengan yang diajarkan Rasul? Maka tidaklah kita dapat menjawab itu semua kecuali dengan kembali belajar.
seraya meminta kepada Allah jiwa yang ikhlas dalam menerima kebenaran, jiwa yang kuat dalam mengatakan ketika aku salah, maka aku salah, aku keliru, astagfirullah. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapi udah malam ya, kita dirikan salat isya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau Allah izinkan kita bertemu lagi di lain waktu. Maaf, bukan menggurui, bukan mengajari, bukan. Kami hanyalah penterjemah, mutarjim dari apa yang para ulama sampaikan dalam kitab-kitabnya dan dari para syekh-syekh sampaikan dalam kuliah-kuliahnya. Kami hanyalah penterjemah yang mentransferkan keilmuan, bukan mengajarkan. Yang kami sampaikan bukanlah apa yang kami karang-karang, tapi apa yang kami fahami dari qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.